Halo teman-teman pendengar setiap podcast, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng ala Debater. Perkenalkan, aku Ina dan rekan aku. Dan aku Mei sebagai host di podcast kita kali ini. Kita bakal ngobrol dengan santai tapi penuh insight. Dan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu PDC. Nah, buat teman-teman nih yang kepo, debat itu apa sih? Terus mulai debat dari mana ya? Atau mungkin teman-teman podcast juga kepo mengenai Pasundan Debat Club itu sendiri nih Kak Mei. Wajib banget dong untuk dengerin podcast kita kali ini. Mari ikuti terus ya podcast kita. Nah teman-teman semua, kita nggak hanya berdua nih ya Kak Ina. Betul. Tapi hari ini kita akan ditemani oleh tamu spesial atau seseorang yang sangat penting di PDC, yaitu Wawa sebagai Ketua Umum Pasundan Debat Club. Halo Wawa. Kau apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Biar makin akrab mungkin kali ya Kak, boleh dong ceritain sedikit aja tentang diri Kak Wawa. Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Adisa Putri Setiadi, bisa dipanggil Wawa. Aku mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan tahun 2023. Saat ini aku semester 5 dan kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum Pasundan Debat Club periode 2025-2026. Nah Kak Wawa, boleh diceritain gak sih awal mula masuk PDC itu gimana sih Kak Wawa? Sedikit aja. Oke, awal mula aku masuk PDC itu aku kebetulan masuknya dari maba. Jadi tahun 2023, saat itu kan waktu kita PKKMB tuh PDC dan lembaga-lembaga lain itu kan perform gitu ya. Lalu ketika aku lihat ada klub debat, aku udah interest nih untuk masuk gitu. Akhirnya aku mendaftarkan diri pada saat itu. Kebetulan aku di Pasundan Debat Club itu di tahun kemarin menjabat sebagai media informasi atau mungkin teman-teman lebih akrabnya PDD. Lalu aku juga merangkap sebagai tim perancang. Jadi ketika kita membuat program kerja atau kegiatan, itu nanti kami rancang dulu, baru tim pelaksana beda lagi, itu yang melaksanakannya, kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Pasundan Debat Club itu apa sih Kak Wawa? Terus apa bedanya sama UKM di kampus ini? Oke, Pasundan Debat Club itu merupakan UMBF teman-teman, atau Unit Minat Bakat Fakultas, yang dimana itu dinaungi oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, beda dengan UKM itu apa? UKM itu unit kegiatan mahasiswa, seperti LISMA dan lain sebagainya. Itu ada di Unpas di Taman Sari, begitu. Itu kalau UKM, dia bisa masuk dari FISIP, teknik, kedokteran, siapapun bisa masuk. Tapi UMBF ini hanya fakultas hukum saja, seperti itu. Oke, menarik banget ya Kak Ina. Terus kalau bisa ceritain nggak awal mula PDC itu berdiri dan apa motivasi berdirinya Pasundan Debat Club ini? Oke, sepemahaman aku dari pembina dan juga demisioner lainnya, PDC ini awalnya tidak bernama teman-teman. Jadi belum ada namanya. Jadi hanya sekumpulan mahasiswa saja yang punya minat yang sama mungkin ya, terkait debat itu sendiri dan penulisan itu sendiri. Jadi kalau ada lomba tuh ikut gitu, mereka ikut ini ikut itu sampai akhirnya bernamalah namanya Lemkarisba atau Lembaga Kajian Riset dan Debat. Nah, di Lemkarisba ini itu tidak hanya debat saja, tapi ada moot court dan penulisan hukum. Pada saat itu masih disatukan. Nah, pada saat itu tetap lomba-lomba segala macam sampai akhirnya jadilah Pasundan Debat Club gitu. Jadi dipisahkan. Pasundan Debat Club itu debat, lalu moot court itu beda lagi. Ada UMBF lainnya. Dan Pasundan Debat Club ini juga tidak hanya debat saja, tapi juga penulisan hukumnya masih ada, seperti itu. Nah, Kak Wawa, aku jadi kepo nih. Kalau di Pasundan Debat Club tuh ada latihan rutinnya nggak sih? Kayak contohnya public speaking, atau misalnya latihan penulisan karya ilmiah, atau anaknya langsung diterjunin ke lomba-lomba? Oke, kalau latihan pasti ada ya, karena itu merupakan step pertama gitu. Karena ya kita juga tahu bahwasannya gak semua anak-anak baru itu pernah berdebat sebelumnya. Nah, ketika mereka mendaftar, itu ada step pertama dulu, yaitu nanti kita diberikan debat kelas, yaitu itu pelaksanaannya 1 atau 2 hari, itu situasional, di mana para anggota-anggota yang sebelumnya itu memaparkan terkait debat itu seperti apa, seperti 3M dan lain sebagainya. Jadi hal dasarnya dulu. Itu untuk apa? Untuk nantinya ke debat internal. Jadi kami dari Pasundan Debat Club itu membuat debat internal di mana anak-anak baru ini mereka belajar bagaimana sih membangun argumentasi, bagaimana sih kekompakan tim itu dan lain sebagainya sebelum nantinya mereka akan terjun di lomba nasional itu sendiri begitu. Nah, untuk latihan rutin pastinya ada.
Lalu Departemen Pengembangan Akademik, salah satu departemen di Pasundan Debat Club juga punya program kerja namanya Debat Insight Series atau DIS. Di mana di situ pembicaranya itu bisa dosen, bisa demisioner, bisa akademisi dan lain sebagainya. Di situ biasanya kita sharing session terkait debat itu sendiri, seperti itu. Oke, Kak, terkait dengan Pasundan Debat Club ini yang pastinya tupoksinya adalah berlomba gitu kan. Pastinya PDC itu sudah banyak menorehkan prestasi nih. Bisa di-sharing nggak? Kira-kira pencapaian apa yang telah dicapai oleh Pasundan Debat Club ini dan apa yang paling berkesan gitu bagi Kak Wawa? Oke, Pasundan Debat Club ini kebetulan di tahun kemarin itu berhasil mendapatkan juara 2 lomba debat di Polda Jabar kalau tidak salah. Itu se-Jawa Barat ya? Iya betul, Keren, itu keren. saat itu dimenangkan oleh Kang Robert, yaitu ketua umum tahun sebelumnya gitu, bersama Kang Sakti dan juga Teh Anggi. Lalu kebetulan kemarin di periode kepengurusan aku, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan juara 1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Itu yang SJLF kemarin? Ya, SDLF Sultan Jawara Law Festival. Oke, boleh diceritain sedikit gak sih terkait pengalaman Kak Wawa ikut SJLF itu hingga bisa mencapai juara 1 di sana gitu? Kayak pengalaman pastinya ada struggle-nya ya. Kebetulan kemarin itu aku sama Kak Ina juga. Oh, Kak Ina juga. Iya, Sama jadi aku pembicara pertama, Kak Ina pembicara kedua, dan ada Kak Adel itu pembicara ketiga. Nah, yang bikin struggling di sini apa? Khususnya untuk aku pribadi, karena itu pertama kali aku ikut lomba debat hukum ya. Karena sebelumnya aku ikut itu lomba debat bahasa Indonesia yang dimana walaupun sama-sama debat tapi beda begitu. Nah, ketika pertama kali ikut debat hukum, kebetulan Adel dan Ina itu sebelumnya kan sudah ikut debat internal gitu, dan Adel pun pernah ikut sebelumnya lomba UIN, kalau nggak salah UIN Bandung. Nah, aku bilang sama mereka, maaf ya kalau aku agak lemot, maaf ya kasih tahu aku ya, karena takutnya aku kurang bisa menyesuaikan gitu. Lalu kita latihan bareng-bareng segala macam, research segala macam. Kebetulan kemarin itu menurunkan 2 tim, ada satu lagi teman-teman kami bareng-bareng sama tim riset, LO, lain sebagainya. Lalu kita ke penyisihan, lolos, terus 8 besar lolos, dan saat itu juga alhamdulillah lolos semifinal. Dan alhamdulillah ternyata tidak perebutan juara 3, tapi langsung babak final gitu. Tapi itu yang awal mula kayak penyisihan, kemudian semifinal itu online dulu ya di kampus? Iya, online dulu. Terus gimana perasaan Kak Wawa tuh waktu kayak pengumumannya gitu, waktu online-nya itu gimana tuh? Oke, gimana Kak Ina? Oh ya, Kak Ina juga Kak ya? Ina juga. Boleh tuh, dua-duanya Kak Ina nih. dulu. Pas waktu pengumuman kita masuk final, jujur gak nyangka sih ya. Terus yang kedua pastinya bangga kita udah sampai tahap itu. Ya pastinya saat itu pengen, wah kayaknya kita harus juara 1 sih. Iya. Alhamdulillahnya tercapai lah itu juara 1. Betul-betul, awalnya tuh kita malah aneh ya, kok bisa ya kita masuk final gitu, kok Iya. bisa. Tapi sebenarnya teman-teman yang lain itu udah pada pede, kita bawa pulang piala kok, tapi kita kayak jangan please, jangan gitu dulu, jangan ngomong-ngomong gitu, soalnya takutnya tuh kita mengecewakan yang lain ya. Betul, gitu, karena kan harapan mereka pasti besar sekali gitu untuk kita. Tapi ya alhamdulillah lolos dan kita ke Banten. Kalau pengalaman dari offline-nya sendiri nih, finalnya tuh kan offline ya? Iya. Nah itu boleh diceritain gak sih perjalanan dari Bandung terus sampai sana itu kayak gimana perasaan kalian pada saat berlomba, pada saat pengumuman, terus apa hal yang paling berkesan tuh waktu di sana? Boleh mungkin dari siapa ya? Kalau deh. Dari aku dulu ya. Jadi waktu itu kita bareng-bareng nih ke Bantennya, kebetulan tim 2 juga ikut. Jadi kita ramean, banyakan gitu. Pasti Git selaku pembina juga ikut pada saat itu. Kita di perjalanan, bisa tuh awal perjalanan masih berisik, masih semangat, di tengah-tengah udah mulai kok nggak kedengeran gitu, kita udah pada capek. Saat sampai penginapan, alhamdulillah kita langsung istirahat. Saat itu tapi kita sebenarnya udah deg-degan ya Haina. Iya, betul. Mungkin yang lain masih hahi, tapi kita kita mau lomba ini gimana gitu, karena beda ya vibes-nya ketika kita ikut saja gitu mengantar dengan kita yang delegasi gitu yang mau lomba. Nah di besok harinya itu kita opening ceremony pembukaan biasa. Jadi kita datang saat itu, lalu dibukalah acaranya, lalu pulang. Nah besok harinya itu adalah pelaksanaan finalnya. Nah malamnya kita latihan dulu ya. Iya. Kita latihan dulu, coba speech lain sebagainya, di timer lain sebagainya. Lalu besoknya kita berangkat bareng-bareng. Saat itu kebetulan pakai bis dari Untirtanya, itu disediain bis, jadi kita sama delegasi yang lain itu bareng-bareng. Nah kita udah pasrah sih di situ kami ya, udah kayak
guys nggak apa-apa ya, kita lakuin yang terbaik aja. Kita udah di Banten, udah di panggung, udah keluarin aja semuanya yang kalian bisa gitu. Pada akhirnya kita lihat dulu yang perebutan juara 3 tuh waktu itu. Kita lihatnya aja, aduh keren banget, perebutan juara 3 pun udah keren banget, jujur. Wah keren banget. Tapi itu di satu sisi itu jadi pencetus semangat, di satu sisi kita jadi aduh gitu. Jadi agak nervous sedikit lah gitu. Lalu kita tampil lah gitu kan di babak final itu sendiri. Nah pada saat itu kita melawan Universitas Diponegoro kebetulan. Nah setelah biasa kita billingcast segala macam, lalu speech segala macam, beres lah adjudikasi dan selesai. Nah selesai itu kita keluar ruangan tuh, karena kan teman-teman udah nunggu ya. Lalu kita duduk bertiga sama Kak Adel juga. Lanjut teman-teman, udah juara satu. Tapi kita tuh masih yang kayak diem, semuanya diem kayak iya. Terus Kak Adel, FYI ya teman-teman, Kak Adel maaf ya kalau Kak Adel nonton. Kak Adel hampir mau nangis kan, kayaknya ini salah aku. Udah kayak gitu. Enggak, aku bilang enggak apa-apa, ini bukan salah kamu nih, bukan salah kita. Udah gitu kan. Nah terus apa ya? Kak Ina sama Kak Adel itu mereka sholat dulu nih. Nah aku sendiri. Nah pas aku sendiri, pas Sigit sama teman-teman tuh ngomong, "Wah, kamu harus kuatin teman-teman kamu. Mereka kelihatan udah down." Terus aku cuman, "Pak, aku gimana Pak?" gitu ya. Aku yang nguatin siapa, Pak? Aku juga down, Pak. About me. What about me, Pak? Terus kata Pak Sigit, "Gak boleh, ketum gak boleh gitu." Terus aku kayak, oke, ya Pak. Terus aku pede. Padahal dalam hati kayak, aduh gimana gitu kan. Udah cerita, saat itu kita sititir dulu ya Kak Ina, kita ke Banten lama, lain sebagainya. Lalu kita pulang ke penginapan. Nah di malam ini, besoknya kan pengumuman nih, closing sama pengumuman. Kita udah berdoa, teman-teman kita sudah yang terbaik. Bismillah berdoa, juara 2 juga nggak apa-apa. Udah gitu kita ya, udah nothing tulus, udah nggak apa-apa. Nah, udah terus besoknya closing ceremony ya. Kalian kita tuh check out waktu itu, jadi udah bawa barang-barang segala macem. Saat kita menunggu pengumuman, ingat banget kita duduknya tuh di depan. Jadi ini juri kita di sini. Nah pas kita di sini itu, Kak Ina kan megang bendera ya Kak? Iya, aku megang bendera tuh. Terus kan pengumuman dari harapan 1 dulu, udah di bawah. Jadi harapan 1, juara 3, juara 2. Nah pas juara 2 itu, Kak Ina udah siap-siap diri, kita udah guys, saya siap-siap diri gitu kan. Udah siap-siap mau juara 2. Iya, udah siap-siap mau maju. Juara 2 tim Aristoteles. Itu which is adalah ya Undip itu sendiri gitu kan. Pas kita gitu, kita nggak bisa teriak. Bener kayaknya. Nggak nyangka, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Terus, kok bisa? Terus kan terharu ya, kami terharu gitu. Alhamdulillah, finally. Kak Ina ngomong, jangan nangis, nanti make up kita jelek. Nggak jadi nangis dong aku, kami. Kak Adel juga nggak jadi nangis pada saat itu. Karena foto. Iya nanti touch up gimana lama lagi gitu. Ya udah pada akhirnya, kebetulan nama tim kami Miriam Budiarjo. Dipanggil lah tim Miriam Budiarjo, kita maju ke depan. Itu pas lihat audiens, kan ada teman-teman tuh yang ikut ya, kami juga ikut kan? Iya. Ikut Videoin mereka juga bingung gitu, mereka juga udah gitu sebenarnya emang nggak ada yang nyangka sih. Kami itu tidak terlupakan ya karena pengalamannya tuh, perjalanannya juga gitu. Terus kebetulan aku waktu persiapan sampai hari lomba itu lagi sakit, takut nggak maksimal juga pada saat itu kan, pribadi aku sendiri. Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Kalau dari Kak Ina gimana? Kalau aku mungkin yang pertama itu pengalaman pertama aku ya di lomba debat nasional. Yang paling aku takuti pertama kali pas megang mic dan juga kertas itu, aku langsung mikir dalam hati, aduh kalau gemeteran udah deh kacau gitu kan. Aku cuma berdoa satu, jangan gemeteran. Dan alhamdulillahnya pas waktu aku megang mic itu lancar sih Kak Mei. Dan ya kita dapat juara 1. Tuh kalian kan tadi bilang waktu megang mic atau mulai speech tuh, itu kerasa banget tuh deg-degan, tegangnya tuh. Nah, kerasa banget. Kalian ngatasi hal itu tuh kayak gimana sih? Apa kalian ada mikir sesuatu yang lucu tuh biar gak terlalu tegang atau kayak meyakinkan diri sendiri atau gimana? Ya udah boleh. Kalau aku pribadi, karena saat itu kan kita mic ya, jadi bukan yang yang stand gitu ya mic-nya tuh, jadi kita harus pegang, nggak dimimba, jadi kita harus pegang. Terus tangan kirinya pakai kertas itu sendiri. Kalau aku mengatasi gemeternya dengan aku melakukan gerakan tubuh aja sih. Kami kayak ya gitu-gitu biar nggak kelihatan banget kalau kita tuh nervous atau gemeter gitu. Dan mungkin eye contact itu sendiri, karena kebetulan kan ada tipe orang tuh yang kalau ngelihat orang lain jadi nervous. Kalau aku tuh enggak, justru aku tatap matanya tuh satu gitu. Jadi biar eye contact aku dengan audiens dan juri juga bermain gitu. Paling kalau dari aku seperti itu sih. Kalau dari aku
tipsnya biar gak gemeteran, aku langsung pikir di otak aku di depan gak ada apa-apa. Oh, Beda. banget ya. Beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku pegang erat mic aku biar kalau ada gemeteran sedikit langsung gitu. Itu cukup bekerja sih buat aku pribadi ya. Banding terbalik Iya, banget ya. kan? Ini harus natap mata, ini nggak Iya, harus menganggap nggak nggak ada. orang. Ada semuanya kosong. Menarik banget, oke. Oke, nah Kak Wawa nih, kalau ngomongin debat pasti ada aja kan hal yang unik ataupun memorable. Kira-kira ada nggak sih Kak selama Kak Wawa ngikutin kompetisi-kompetisi di Pasundan Debat Club inilah? Hal memorable, pastinya kebetulan waktu tahun kemarin itu aku sempat jadi LO di tim debat yang Universitas Andalas tuh di Padang. Kebetulan aku sama Sarah, Sekum, terus sama Mima, Kepala Departemen Pengembangan Akademik, dan Teh Raya, tapi Teh Raya sudah demisioner. Nah itu kita cuman berlima sama Pak Sigit, satunya pembina. Itu kita ke Sumatera Barat ya, naik pesawat. Wah, seneng. Wah, gitu kan rasanya traveling gitu bareng teman-teman kan, seru. Seru juga kulineran pada saat itu kan, bisa nyobain rumah makan Padang di Padangnya, rendang di Padangnya gitu, yang sangat berbeda dengan di Bandung gitu ya. Itu memorable banget. Terus yang kemarin SJLF pastinya dari awal latihan sampai akhir itu juga semuanya sih itu memorable banget. Keren. Terus selain prestasi nih, dari Kak Wawa sendiri, apa sih manfaat yang kakak dapetin setelah masuk PDC? Baik itu buat sekarang atau nanti buat lulus nanti? Oke, pastinya karena Pasundan Debat Club ini kan orientasinya pasti public speaking ya, dan penulisan gitu. Nah itu sangat bermanfaat banget, apalagi sebagai kita ya mahasiswa hukum gitu. Public speaking kan kalau kita mau jadi pengacara lain sebagainya kan kita harus punya kemampuan untuk berargumentasi gitu, untuk meyakinkan klien, meyakinkan hakim lain sebagainya. Nah itu kita juga kan di debat kita bagaimana meyakinkan dewan juri gitu dan audiens itu sendiri, jadi itu masih berkorelasi. Lalu terkait penulisan, kalau jadi lawyer kan kita biasanya nulis legal opinion, lain sebagainya, kontrak, itu juga sangat terpakai dan akan terpakai nanti ketika kita sudah lulus nanti gitu. Jadi itu yang paling aku rasakan adalah public speaking itu sendiri sih. Gitu. Wah, nih kalau misalnya ada mahasiswa baru atau pendengar kita nih yang tertarik buat ikut debat, ada nggak sih tips dari Kak Wawa? Tips dari aku paling apa ya? Mulai aja dulu, karena aku lihat juga teman-teman pastinya ada yang ragu ketika mau join organisasi gitu ya, suatu organisasi, karena mungkin aduh aku baru maba, aduh aku introvert, aduh aku nggak punya teman dan sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa banget, karena nanti ketika masuk teman-teman pasti diajarin kok, semua ketakutan teman-teman itu pasti teratasi juga gitu. Karena kalau misalkan kita tidak memulai ya kapan gitu kan, karena dulu pun aku mencoba untuk memulai itu walaupun aku saat itu kan mahasiswa baru gitu, yang masih minim pengetahuan hukum dan sebagainya, tapi ya aku berani mencoba gitu. Jadi untuk teman-teman ya dicoba saja dulu, berani, dan introvert extrovert gak masalah sebenarnya ya, karena kebetulan sekarang pun anggota Pasundan Debat Club nggak semuanya extrovert ya Kak Ina, Kak Mei, betul kan? Betul. Ada yang introvert ada, tapi ya bagaimana kita mengalokasikan sumber daya manusianya saja sih gitu. Betul. Bagus banget ya teman-teman semua, mulai dari Kak Wawa tadi ngasih insight ke kita apa saja yang bakal kalian dapetin ketika kalian masuk PDC nih. Nah, untuk Kak Wawa sendiri, harapan Kak Wawa sebagai ketua umum PDC nih, nah harapannya untuk PDC itu apa buat kedepannya? Harapan aku pastinya semoga Pasundan Debat Club kedepannya semakin berjaya ya, semakin banyak menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional mungkin nanti ya, amin. Semoga berdaya semua sumber daya manusianya, semoga makin keren lagi, makin kompak lagi, dan itu aja kali. Wah, seru banget nih ngobrol kita hari ini. Dari mulai PDC itu apa, sejarahnya apa, terus dari Kak Wawa yang bilang pernah ikut kompetisi debat sampai juara 1. Pengalamannya Iya benar, ya. itu keren banget sih ya. Sampai juga manfaatnya nih buat anak-anak muda. Semoga teman-teman yang dengerin jadi makin tertarik ya untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga public speaking lewat Pasundan Debat Club tentunya. Terima kasih juga buat Kak Wawa sebagai ketua umum yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita di podcast kali ini. Semoga sukses terus untuk Pasundan Debat Club. Dan buat teman-teman, jangan lupa ikuti terus episode podcast kita berikutnya dengan tema-tema yang gak kalah menarik tentunya. Saya Ina.
dan saya Mei pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngobrol Bareng ala Debater selanjutnya. Pasundan Debat Club, speak bold, think clear.